Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa sehat walafiat, yang sedang sakit disembuhkan, yang sedang dalam kesulitan diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, di video kali ini kami akan membahas tentang bantuan resmi dari pemerintah Bapak Ibu berupa bantuan dana segar ya. Dan ini relevan dengan pertanyaan dari salah satu rekan guru, subscriber channel kita. Pertanyaannya seperti ini. Min, kok rekan guru di sekolah saya dapat bantuan 600.000, sedangkan saya tidak dapat? Kok gitu ya? Jadi pertanyaannya, apa yang menyebabkan sehingga ada yang dapat, ada yang tidak ya? Dan baik, kita akan bahas ini Bapak Ibu. Jadi ini perlu dipahami oleh seluruh rekan-rekan guru supaya memahami barangkali yang belum dapat tahun depan bisa dapat ya, seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Nah Bapak Ibu, jadi bantuan dana yang dimaksud itu adalah BSU atau bantuan subsidi upah. Tahun 2021 kemarin, bantuan subsidi upah ini bisa dikatakan merata untuk honorer. Ya, untuk tahun ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi Bapak Ibu. Nah, ini yang kita harus pahami. Kita pahami dulu apa sih bantuan subsidi upah ini. Nah, bantuan yang diberikan pemerintah kepada pekerja atau buruh berupa uang tunai 600.000 yang diberikan dalam satu tahap untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagai akibat kenaikan harga. Ya, jadi bantuan ini untuk pekerja, termasuk dalam hal ini rekan-rekan guru ya, yang saat ini sudah banyak yang sudah pencairan ya. Nah, perlu dipahami kenapa ada dapat dan ada yang tidak dapat, itu ada persyaratannya memang Bapak Ibu ya. Apakah kamu masuk dalam kategori calon penerima BSU? Nah, persyaratannya yang pertama, harus warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan. Ya, ini rata-rata tentu masuk ya. Yang kedua, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan 30 Juli 2022. Syarat yang kedua, Bapak Ibu harus menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah, rata-rata kalau honorer di setiap daerah, Pemdanya memfasilitasi honorer itu dengan BPJS Ketenagakerjaan. Itulah penyebabnya sehingga banyak guru-guru di beberapa daerah itu dapat, karena memang Pemdanya memfasilitasi BPJS Ketenagakerjaan. Syarat yang ketiga, menerima gaji atau upah paling banyak 3.500.000 per bulan atau upah di bawah upah minimum ya. Kemudian syarat yang keempat, pekerja bukan penerima program kartu prakerja, keluarga harapan, bantuan produktif usaha mikro. Jadi bagi Bapak Ibu yang tidak dapat, barangkali Bapak Ibu adalah penerima program kartu prakerja, atau Bapak Ibu bagian dari PKH atau bantuan produktif usaha mikro. Nah, yang kelima, bukan merupakan pegawai negeri sipil atau TNI atau Polri. Barangkali Bapak Ibu statusnya PNS, ya Bapak Ibu tidak memenuhi syarat. Nah, seperti itu. Sekarang Bapak Ibu yang pertama kali mendengarkan informasi ini, perlu Bapak Ibu cek apakah Bapak Ibu termasuk penerima atau tidak. Cara ngeceknya gampang Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu buka saja link ini, nanti kami sertakan linknya di deskripsi ya. Bapak Ibu nanti klik linknya, lalu Bapak Ibu masukkan nicknya di kolom sini. Nama lengkapnya sesuai KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, kemudian nomor handphonenya, emailnya, dan nanti Bapak Ibu pilih lanjutkan untuk ngecek apakah Bapak Ibu termasuk penerima atau bukan. Nah, ini cara memeriksanya ya. Jadi pastikan Bapak Ibu dulu memenuhi persyaratan, lalu tidak ada salahnya Bapak Ibu coba cek apakah termasuk penerima atau tidak. Nah, selanjutnya ketika Bapak Ibu dinyatakan sebagai penerima, pasti pertanyaan selanjutnya bagaimana proses pencairannya. Nah, kalau Bapak Ibu dinyatakan sebagai penerima, nanti di HP-nya atau di laptopnya akan muncul keterangan seperti ini setelah Bapak Ibu ngecek tadi ya. Anda memenuhi persyaratan BSU, ya, Anda memenuhi persyaratan BSU. Jadi nanti Bapak Ibu pencairannya itu sangat mudah. Ini tahapannya, kami kutip dari Kompas ya. Bapak Ibu tinggal datang ke kantor pos Bapak Ibu. Di
tinggal mendatangi kantor pos terdekat, nanti sampaikan ke petugas posnya bahwasanya Bapak Ibu termasuk penerima BSU setelah dicek di website BPJS Ketenagakerjaan. Nanti pegawai posnya akan memproses Bapak Ibu ya. Ada keluhan selama ini, khawatir kedatangan kantor pos karena tidak memiliki handphone untuk scan QR code-nya. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena di sini keterangannya, bagi yang tidak memiliki handphone maka akan dibantu pengecekan penerima oleh petugas Bapak Ibu. Jadi akan dibantu oleh petugas pos. Nanti Bapak Ibu juru bayar atau petugas pos akan melakukan scan. Kemudian petugas akan memverifikasi data penerima BSU dan identitas fisik penerima BSU. Selanjutnya pengambilan foto EKTP asli penerima BSU. Kemudian jika hasil verifikasi dan validasi benar, akan dilakukan pengambilan foto penerima BSU. Yang terakhir, Bapak Ibu akan diberikan kwitansi untuk ditanda tangan, lalu diberikan dana BSU-nya sebesar Rp600.000. Jadi sangat mudah. Intinya Bapak Ibu cek dulu apakah termasuk penerima atau tidak. Lalu kalau masuk, datangi kantor pos segera. Paling lambat Bapak Ibu tanggal 20 Desember. 20 Desember, berapa hari lagi? Tinggal 4 hari lagi. Ya, 4 hari lagi. Jangan sampai hangus, jangan sampai terlambat pencairannya ya. Demikian informasi hari ini, semoga menjawab pertanyaan dari rekan-rekan subscriber. Sampaikan informasi ini ke rekan-rekan guru yang lain. Jangan sampai ada rekan-rekan saudara-saudara kita, guru di sekolah, yang termasuk penerima tapi tidak mengetahui informasi ini, sehingga dananya tidak dicairkan, kan sayang seperti itu. Jadi kesimpulan dari video hari ini yaitu Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu ketika sudah mengetahui persyaratan-persyaratan tadi, pastikan ngecek dulu apakah Bapak Ibu termasuk penerima atau tidak. Kalau Bapak Ibu dinyatakan termasuk penerima, segera datang ke kantor pos sebelum tanggal 20 Desember tahun ini. 4 hari lagi. Kalau Bapak Ibu terlambat karena informasi dari pemerintah, itu pencairannya batasnya adalah 20 Desember tahun ini. Jadi datang saja ke kantor pos, sampaikan bahwasanya Bapak Ibu termasuk penerima. Nanti pihak pos akan ngecek lagi di sana. Nah, kalau benar ternyata Bapak Ibu penerima akan diproses, dan hari itu juga bisa Bapak Ibu pulang dengan mengantongi dana bantuan pemerintah ini yang sebesarnya tadi 600.000 Bapak Ibu. Ini satu kali ya, seperti itu. Silakan manfaatkan kesempatan ini kalau Bapak Ibu termasuk penerima. Ini adalah salah satu bentuk keberpihakan dari pemerintah terkait kebijakan kenaikan BBM yang disusul dengan tentunya kenaikan harga ya dari berbagai barang seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.